Suara dentuman musik kencang terdengar jelas di telinga. Aroma alkohol menyeruak memenuhi tempat tersebut, disertai dengan parfum orang-orang yang bercampur satu sama lain dengan sedikit keringat mereka. Marcelo duduk di meja bartender. Di depannya, dia telah membawa sebuah koktail. Dia menopang dagu dengan satu tangannya sembari memejamkan kedua mata. "Tuan, apakah Anda ingin menambah minuman lagi?" tanya bartender. Ketika melihat minuman di gelas Marcelo hanya tersisa sedikit saja. "Tidak usah, ini saja sudah cukup untuk hari ini," jawab Marcelo. Dia tidak mabuk, dia hanya merasa tidak bisa minum lagi. "Permisi tampan, apakah kau bisa membelikanku minuman?" Seorang wanita berambut pirang duduk di sebelah Marcelo. Dia melipat satu kakinya sembari mencondongkan dadanya, membuat kedua belahan besar itu terlihat dengan jelas. Marcelo menatapnya sebentar sebelum memalingkan wajah. "Apa ini? Kau malu-malu? Pertama kali datang ke bar, hah?" Wanita itu menyentuh bahu Marcelo. Kemudian Marcelo langsung mencengkram tangannya dan menyingkirkan tangan itu dari bahunya. "Oh." Wanita itu meringis pelan sembari memegangi pergelangan tangannya yang dicengkram oleh Marcelo. "Jangan menyentuhku, atau istriku akan sangat marah," ujar Marcelo. "Apa? Istri? Oh, jadi kau datang kemari setelah bertengkar dengan istrimu? Biar ku tebak, istrimu itu pasti seseorang yang sangat payah, benar kan? Dia pasti memiliki bau dapur dan tidak bisa merias dirinya. Itulah sebabnya kau datang kemari untuk mencari pelampiasan. Kalau begitu, akulah orang yang tepat untuk melakukannya. Aku akan menghiburmu malam ini. Kau hanya cukup memberikanku segelas minuman saja. Bukankah ini tawaran yang sangat adil?" Wanita itu tersenyum. "Ya, ini adalah tawaran yang sangat adil. Aku tidak heran karena kau memang seorang wanita murahan yang memberikan tubuhmu pada seorang pria beristri demi segelas minuman." Marcelo tersenyum kecil. "Apa katamu? Berani sekali kau mengataiku seperti itu. Padahal aku di sini sudah bersedia untuk menghiburmu. Kau benar-benar payah, Tuan. Kau pasti sama payahnya dengan istrimu," balas wanita itu. "Sayang." Violeta memeluk Marcelo dari belakang dengan nada manja. Wanita itu meletakkan kepalanya di atas bahu Marcelo, kemudian menatap ke arah wanita yang sedang mencoba menggoda Marcelo. Violeta menatapnya dengan sangat lekat. Tatapannya yang begitu tajam membuat wanita itu tersentak dengan tatapan yang diberikan Violeta. Wanita itu pun langsung memalingkan wajah dan berdempelan sebelum berdiri, kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. "Suamiku ini benar-benar nakal ya. Kau memiliki wajah dan tubuh yang sangat menggoda para wanita." Violeta duduk di sebelah Marcelo. Dia memberikan isyarat pada bartender untuk membuatkannya minuman yang sama dengan yang diminum oleh Marcelo. Bartender mengangguk pelan sebelum mengambil gelas dan mulai memberikan sedikit pertunjukan kecil. "Bukan aku yang nakal, melainkan para wanita itu yang tidak bisa menahan diri mereka. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa menjual diri hanya dengan wajah dan tubuhnya itu. Mereka bahkan tidak tahu kalau dari mereka rendahan." Marcelo menyesap pelan koktail yang ada di genggamannya. "Dibandingkan itu, aku melihat seseorang menyentuh pantatmu tadi saat kau sedang menari di antara yang lain." Marcelo menatap Violeta. "Kau tidak perlu khawatir.
Aku sudah memberikannya cubitan kecil dan menginjak kakinya. Violeta memberikan isyarat pada Marcelo untuk menatap sepatunya. Maka pria itu langsung melirik sepatu yang dipakai Violeta. Sepatu hak tinggi tersebut memiliki ujung hak yang lancip dan bisa melukai. Dia langsung mundur dan kesakitan, tapi dia tidak bisa menemukanku karena aku mudah menyelinap di antara kerumunan. Yang pasti kau tidak perlu mengkhawatirkanku karena aku bisa melindungi diriku sendiri dan aku tidak akan memalingkan wajahku kepada para pria berwajah rongsokan itu. Violeta menyentuh dagu Marcelo dengan jari telunjuknya sembari tersenyum nakal. Bagaimana jika kita keluar sekarang? Tanya Marcelo. Aku baru saja memesan minuman. Violeta menatap minuman yang diletakkan oleh bartender di depannya. Permisi, apakah kau sendirian? Beberapa orang pemuda mendekati Violeta. Mereka menatap Violeta dengan wajah memerah. Apakah aku terlihat sendirian? Kalian tidak bisa melihat suamiku ada di sebelahku? Violeta menunjuk Marcelo dengan ibu jarinya. Namun pria itu tidak menatap para pemuda tersebut. Apa? Ini suamimu? Kau membawa suamimu ke bar? Orang macam apa yang membawa suaminya sendiri ke dalam bar? Sudahlah, jangan bersikap seperti itu. Kami tahu kalau kau hanya ingin menghindari kami. Dia bahkan bukan suamimu. Dia hanya seorang teman yang menemanimu kemari kan? Dia terlihat cukup tua dan tidak menarik, ujar yang paling depan. Jangan bicara seperti itu atau kau akan menyesalinya. Asal kau tahu aja ya, suamiku sangat menyeramkan saat dia marah. Violeta tersenyum kecil. Senyuman yang diberikan Violeta membuat para pemuda itu tertegun. Karena kecantikan wanita itu terlihat begitu jelas dengan senyuman tersebut. Daripada bermain bersama suamimu yang membosankan ini, bagaimana jika kau ikut dengan kami? Mari bersenang-senang, kami akan membelikanmu banyak sekali minuman dan kita akan pergi ke tempat yang jauh lebih baik daripada tempat ini. Tawar salah satu dari mereka. Tidak, terima kasih. Aku tidak bisa pergi tanpa kehadiran suamiku dan dia bisa marah jika aku pergi sendirian bersama para laki-laki muda seperti kalian. Balas Violeta. Laki-laki muda? Kau bicara seolah-olah dirimu itu sudah tua. Iya, memang aku sudah tua. Sebentar lagi aku akan berumur 50 tahun. Masa menopause akan menghampiriku. Sebenarnya aku sedikit tidak percaya ini. Rasanya baru kemarin aku berumur 28 tahun dan menikah dengannya. Sekarang aku juga sudah menjadi seorang ibu dengan 2 orang anak yang berusia 17 tahun. Jelas Violeta sembari tersenyum kecil membuat para pemuda itu saling menoleh satu sama lain. Mereka kemudian tertawa. Apa maksudmu kau segera berumur 50 tahun? Kau sama sekali tidak terlihat berumur di atas 35 tahun. Kenapa kau sampai mengarang cerita seperti itu hanya untuk menghindari kami? Sudahlah, lebih baik kau ikut dengan kami baik-baik dan kita akan bersenang-senang. Kalau kau tidak akan menyesalinya, ini akan jadi hal yang sangat menyenangkan. Jadi ikutlah dengan kami dan berhenti jual mahal. Yang paling depan menarik lengan Violeta. Permisi, apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu sopan santun? Kau tidak boleh menarik tangan orang tua seperti ini, nak, ujar Violeta. Sampai kapan kau akan bersikap menyebalkan? Selagi kami masih bicara baik-baik, lebih baik kau juga menjadi wanita yang baik. Pemuda itu meringis ketika Marcelo mencengkeram tangannya dan memegangi lengan Violeta. Heh, tuan, apa-apaan kau ini? Cepat, lepaskan tanganmu dari lenganku. Maaf aja, kelompok kami hanya menerima orang-orang terbaik, bukan seseorang yang terlihat membosankan sepertimu. Lebih baik kau pergi kembali ke rumahmu, gosok gigi, lalu tidurlah, ujar pemuda itu membuat teman-temannya tertawa. Bartender yang melihat pemandangan itu hanya diam sembari bergerak menjauh. Tentu saja dirinya tahu siapa Marcelo dan juga Violeta karena dia merupakan mata-mata Aguero yang ditugaskan di tempat ini. Bukankah anak muda zaman sekarang terlalu banyak mengatakan omong kosong? Tidak,
Kalian bahkan tidak ada bedanya dengan para orang tua di zamanku. Kalian benar-benar menyebalkan dan terlalu banyak bicara, padahal otak kalian hanya berisi cairan yang tidak berguna, ujar Marcelo. Apa? Kau? Ah! Pemuda itu berteriak saat Marcelo mencengkeram tangannya dengan sangat kuat. Namun suara teriakan pemuda itu tidak bisa didengar dengan jelas oleh orang-orang di sekitar karena suara dentuman musik yang begitu kuat. Marcelo melepaskan cengkeramannya pada lengan pemuda itu. Kemudian pemuda itu pun mundur bersama dengan teman-temannya. Dia memandangi lengannya yang langsung membiru karena cengkeraman tersebut. Perlukah aku melakukannya sekali lagi? Aku tidak masalah melakukan itu. Kalian hanya perlu maju satu persatu dan aku akan menghadapi kalian semua, ujar Marcelo dengan nada dingin. Akan kubalas perbuatanmu, kau tidak akan lolos. Pemuda itu membalikkan badan dan pergi bersama teman-temannya. Mereka tahu mereka tidak bisa membuat keributan di sana karena ada petugas keamanan yang akan segera melerai mereka. Juga mereka bisa dimasukkan ke penjara karena mengacaukan situasi dan membuat keributan yang mengganggu orang-orang. Anak-anak itu cukup pintar, ujar Violeta. Ya, mereka memang cukup pintar saat ini, namun tidak tahu bagaimana nanti. Marcelo melirik Violeta yang langsung meneguh habis koktail yang dia pesan. Kemudian wanita itu meletakkan gelas kosong di atas meja lalu berdiri. Marcelo mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dan meletakkannya di atas meja. Bartender lalu mengangguk pelan sembari tersenyum kecil. Mereka berdua keluar dari bar menuju ke parkiran yang sudah sangat penuh, namun begitu sepi. Mungkin karena semua pemilik mobil sedang bersenang-senang di dalam sana. Setelah meminum satu gelas, tiba-tiba aku jadi mengantuk. Aku yakin ini bukan mabuk. Violeta mengucek kedua matanya. Wajar aja kau merasa ngantuk, kau pasti sangat lelah. Masuklah. Marcelo membukakan pintu mobil untuk Violeta. Wanita itu langsung masuk ke dalam sana. Sebelum Marcelo menutup pintu, dia mendengar sebuah suara muncul diikuti dengan beberapa orang. Di sini kau rupanya. Apa kau sudah bersiap untuk kabur? Kau pasti ketakutan saat aku mengatakan kau tidak akan lolos. Karena itulah kau langsung pergi melarikan diri. Itu adalah pemuda yang menggoda Violeta tadi dengan teman-temannya. Namun kali ini ada belasan orang bersama dengan mereka. Ada apa, Marcelo? Tanya Violeta. Dia menggerakkan kepalanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa, istirahatlah. Marcelo menutup pintu mobil kemudian melangkah mendekat. Bos, ini adalah orang yang telah mengganggu kami tadi. Pemuda itu melapor kepada orang yang dia panggil bos. Namun orang yang dipanggil bos itu langsung terdiam begitu melihat Marcelo. Oh, bukankah kau adalah orang yang kuhajar tadi saat berada di restoran Cina? Bagaimana bisa kita bertemu di tempat ini lagi? Marcelo tersenyum kecil. Pria itu memang orang yang dia hajar saat berada di restoran Cina. Bahkan pria itu masih bersama dengan bawahan yang juga dihajar oleh Marcelo. Apa maksud perkataanmu? Bos, apa yang dia katakan? Tanya pemuda tadi. Tutup mulutmu sialan dan kau juga. Pria itu menunjuk Marcelo dengan tubuh bergetar. Dia masih takut pada Marcelo karena kejadian tadi. Namun saat ini dia sadar kalau dirinya telah menang jumlah lebih banyak daripada sebelumnya. Maka dia langsung tersenyum lebar. Itu benar, tadi kau berhasil mengalahkanku. Tapi akan kupastikan kau tidak akan berhasil mengalahkanku lagi dengan kami semua saat ini, ujar si bos. Oh ya, aku tidak akan bisa mengalahkan kalian. Kenapa? Apa karena kalian adalah bagian dari Aguero? Marcelo tersenyum miring. Pria itu menyadarkan punggungnya pada bagian belakang mobil sembari melipat kedua tangan di depan dada. Oh, jadi kau sudah tahu kalau bos kami adalah bagian dari Aguero. Baguslah, sebaiknya kau cepat menyerah sekarang. Asal kau tahu aja, kami juga akan bergabung dengan Aguero secara resmi, ujar pemuda tadi. Dia dan kawan-kawannya tersenyum penuh kebanggaan. Marcelo langsung tertawa. Dia tertawa keras karena tidak bisa menahan dirinya. Tawa Marcelo yang seperti itu membuat semua orang terkejut. Mereka terheran dan merasa marah di saat bersamaan.
karena terlihat jelas Marcelo sedang meremehkan mereka. Jika kalian memang seorang Aguero, sebaiknya kalian tidak usah banyak bicara dan serang aja aku. Aku ingin melihat bagaimana kekuatan calon bawahan langsung kelompok Aguero. Marcelo tersenyum miring. Baiklah kalau begitu, ayo serang dia. Pemuda tadi dan kawan-kawannya menyerang lebih dulu. Marcelo maju selangkah. Dia menghantam pemuda yang berada di paling depan. Satu hantaman itu membuat pemuda tersebut langsung terpental ke belakang dan terguling beberapa kali sebelum tak sadarkan diri. Hal tersebut membuat rekan-rekannya terkejut. Mereka langsung berhenti berlari dan menatap Marcelo dengan wajah ketakutan. Apa? Kenapa kalian malah diam saja? Bukannya tadi kalian sudah banyak bicara soal akan bergabung dengan Aguero? Kalian tidak mungkin kan bergabung dengan Aguero jika memiliki kekuatan seperti ini? Kalian harus buktikan padaku kalau kalian pantas bergabung dengan Aguero. Atau sejak awal kalian ini hanya banyak bicara? Marcelo tersenyum lagi. Itu hanya senyuman kecil, namun mampu membuat mereka kembali termotivasi untuk menghajar Marcelo. Para pemuda bergerak serentak. Marcelo maju satu langkah. Dia membungkuk untuk menghindari pukulan di depannya. Kemudian Marcelo menghantam perut pemuda tersebut. Marcelo menangkap kepalan tinju dari samping. Dia menarik kepalan tinju tersebut lalu membanting pemuda itu ke tanah. Marcelo kembali menghindari serangan yang kali ini datang dari belakang. Si penyerang bukan lagi pemuda, namun pria yang lebih tua. Dia membawa sebuah balok kayu di tangannya. Kau tidak boleh sembarangan mengayunkan balok kayu ini, karena bisa saja menjadi sangat lemah jika dipakai oleh orang yang salah. Marcelo menangkap balok kayu tersebut begitu diayunkan. Kemudian Marcelo menariknya dan berhasil merebut benda itu. Tapi jika benda ini berada di tangan yang benar, maka ini bisa menjadi senjata yang mematikan. Marcelo memutar balok kayu tersebut dan menghantam wajah pria itu beberapa kali membuatnya tumbang. Marcelo pun melepaskan balok kayu itu kemudian menatap yang lainnya. Mereka semua bergetar ketakutan, begitu pula dengan si bos yang telah kehilangan semangatnya lagi setelah melihat pemandangan tersebut. Sialan, dari mana munculnya orang ini? Bagaimana bisa dia sangat kuat? Siapa dia sebenarnya? Dia sangat tenang dan gerakannya benar-benar bagus, begitu cepat dan sangat kuat. Apakah dia seorang agen atau seorang pemimpin kelompok mafia kecil? Si bos merasa sangat panik. Melihat kepanikan semua orang, Marcelo tersenyum kecil. Apa ini? Kenapa kalian malah diam saja dan terlihat begitu panik? Padahal baru tadi kalian sangat percaya diri untuk mengalahkanku. Bukankah kalian terlalu cepat menyerah? Kalian bahkan belum maju semuanya loh. Ayo, cepat maju. Aku tidak sabar lagi untuk menggunakan kepalan tinjuku. Marcelo memutar pergelangan tangannya menunjukkan kepalan tinju yang dipenuhi urat-urat. Marcelo, kenapa lama sekali? Dari sebelah muncullah Violeta yang terlihat begitu kesal. Violeta telah menunggunya cukup lama. Dia berpikir Marcelo terlalu banyak bermain-main, padahal pria itu bisa menghabisi semuanya sekaligus, lalu membawa mereka pergi. Violeta terlalu mengantuk dan dia tidak bisa tidur nyenyak di dalam mobil. Berhentilah bermain-main dan bereskan semuanya, atau kita pergi saja sekarang. Aku mengantuk. Aku membutuhkan sebuah ranjang yang empuk, gerutu Violeta. Tunggu sebentar. Marcelo menahan sebuah kepalan tinju yang hendak menyerang Violeta. Pria itu pun memelintir lengan tersebut dan membawanya ke belakang punggung pria itu. Kak! Dia berteriak kuat karena bisa merasakan tangannya yang sangat sakit. Rasanya tangan tersebut dipatahkan dalam waktu singkat. Mendengar suara teriakan pria itu membuat yang lain termasuk si bos semakin bergetar ketakutan. Ada keributan apa ini? Seseorang muncul. Dia tidak lain adalah bartender tadi yang merupakan mata-mata Aguero. Pria itu muncul bersama dua orang penjaga bar yang juga merupakan mata-mata Aguero. Tidak boleh ada keributan di bar ini. Kalian semua telah melanggar peraturan di tempat ini, ujar bartender. Sialan, ini bukanlah urusanmu. Jadi urus urusanmu sendiri jika kau tidak mau terluka, teriak si bos. Jika kalian memang memiliki urusan untuk diselesaikan, maka selesaikan saja di tempat lain. Kami tidak menerima keributan di bar ini. Kalau sampai ada laporan dari tamu lain tentang keributan yang kalian sebabkan, kami tidak akan segan-segan untuk menuntut kalian, ujar bartender dengan tegas. Kau terlalu banyak bicara.
Si bos berlari ke arah bartender. Dia mengepalkan tangan dan bersiap menghantam pria tersebut. Si bartender tidak menghindar. Dia menggunakan telapak tangannya untuk menampar kuat wajah si bos, membuatnya langsung terpental, terjatuh karena kuatnya tamparan itu. Si bos dan yang lainnya kembali terkejut. "Tuan, Nyonya, maafkan saya atas keributan ini. Biar saya yang mengurus sisanya. Anda berdua silakan kembali saja. Sebaiknya Anda tidak membuang waktu mengurus sampah seperti mereka," ujar bartender kepada Marcelo dan Violeta. "Kalau begitu kami akan menyerahkan mereka kepadamu." Marcelo merangkul pinggang Violeta. "Serahkan saja pada saya, Tuan Aguero." Bartender itu tersenyum. Apa? Kau baru saja bilang apa? Tuan Aguero?" Si bos sangat terkejut, begitu pula dengan para bawahannya. Mereka sontak menoleh ke arah Marcelo yang saat ini sudah memberikan mereka tatapan tajam dengan senyumannya. Si bos kembali merasa merinding. Dia tidak percaya kalau dirinya baru saja berurusan langsung dengan ketua Aguero. Apalagi dia telah membawa nama Aguero dalam setiap kata-katanya dan mengaku sebagai bawahan langsung Aguero di depan pemimpin kelompok itu. Marcelo tidak memperdulikan mereka lagi. Dia langsung membawa Violeta masuk ke dalam mobil, kemudian meninggalkan bar tersebut. Si bos masih diam di tempat. Dia menatap bartender yang mendekatinya dengan tatapan tajam. Tunggu dulu. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Aku berjanji aku tidak akan membuat kekacauan lagi. Aku juga berjanji aku tidak akan datang kemari lagi, ujar si bos sembari berlutut. Aku juga tidak bisa membuat kekacauan di sini. Jadi sebaiknya kau pergi sekarang dan ingat ini. Kalian semua telah dimasukkan ke dalam blacklist tempat ini. Bartender mencengkram kedua bahu si bos dengan sangat kuat. Kami mengerti. Si bos mengangguk dengan tubuh bergetar. Dia sampai tidak merasakan celananya basah karena air kencing.